Selamat sore semuanya untuk para pengunjung di Anjungan, Provinsi DKI Jakarta di Hall C1. Selamat sore, kami dari Bapeda Provinsi DKI Jakarta hari ini akan menyiarkan podcast Senja atau seputar perencanaan Jakarta langsung secara offline di Jakarta Fair Kemayoran 2022. Nah, tepuk tangannya mana nih? Ini udah ada beberapa penonton di depan saya, luar biasa. Boleh dong saya sebut rekan-rekan yang ada di depan saya ini sebagai Sobat Bapeda gitu ya, Badan Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta. Nah, hari ini sangat spesial nih Sobat Bapeda, karena biasanya podcast Senja itu hanya disiarkan di studio Bapeda. Nah, sekarang kita udah bisa tatap muka langsung, kita siarkan secara offline di Jakarta Kemayoran 2022 khusus buat Sobat Bapeda. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas tema yang seru banget, kan yang lagi hot banget karena Jakarta nantinya tidak akan lagi menjadi ibu kota Jakarta. Mungkin Sobat Bapeda yang ada di Hall C1 ini sedang bertanya-tanya juga, terus nanti Jakarta bakalan jadi apa ya ke depannya? Tepat banget kalau itu pertanyaan yang ada di pikiran Sobat Bapeda, maka yuk duduk di depan panggung ini, kita sama-sama dengerin nanti dari ahlinya, Jakarta ini bakalan dibawa kemana sih gitu kan, jadi kayak lagu mau dibawa kemana gitu ya. Baik, langsung saja saya mau panggil narasumber kita, langsung yang memang merencanakan pembangunan daerah Jakarta nanti ke depannya kalau sudah tidak jadi ibu kota lagi. Saya ingin memanggil Bapak Rama Magrahana selaku Subkoordinator Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dari Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Silakan Bapak untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangannya dong Sobat Bapeda. Halo, selamat sore Pak Rama, apa kabar Pak? Ya, lepas masker dulu ya. Iya, siap. Ya, selamat sore Mbak Nana. Sore Baik, Pak. Alhamdulillah. Mbak Nana gimana? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah ya Pak, sekarang kondisi semakin jadi normal, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan juga, betul. Nah, rekan-rekan atau Sobat Bapeda, aku pengen panggilnya Sobat Bapeda. Kita nanti bakalan bahas lebih lanjut tentang rencana pembangunan daerah, tentang memproyeksikan Jakarta bakalan jadi apa ya Pak ya di tahun 2023 sampai 2026. Nah, teman-teman yang ada di belakang panggung mungkin boleh duduk juga karena nanti bakalan ada souvenir untuk para penanya aktif gitu. Mungkin pengen tahu nanti Jakarta jadi apa ya gitu, langsung nanya kepada ahlinya Pak Rama. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung nih masuk ke dalam podcast Senja kita. Jadi Sobat Bapeda, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 akan segera berakhir nih. Oleh karena itu, pada tahun 2023 sampai 2026 Jakarta harus membuat RPD ya Pak ya, dokumen rencana pembangunan daerah. Nah, ini pun juga berdasarkan Inmendagri nomor 70 tahun 2021. Dan Jakarta sedang dipetakan menjadi kota bisnis dan ekonomi secara global ya Pak ya. Bisnis global. Betul, jadi meskipun nanti sudah tidak menjadi ibu kota negara lagi, tapi kota Jakarta kan tetap terus keren, bener nggak Pak Rama? Betul. Nah, rekan-rekan, kita langsung aja nih masuk ke dalam inti dari podcast Senja ini ya Pak ya. Oke, Pak Rama. Kan sebelumnya tuh pasti ada RPJMD gitu ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2017 sampai 2022. Secara garis besar bagaimana sih Pak evaluasi dari RPJMD tahun 2017 sampai 2022? Apakah sudah berjalan baik dan berjalan secara efektif Pak? Oke, jadi mungkin sebetulnya nggak semua halayak ramai itu mengetahui ya Mbak Nana ya terkait dengan tadi istilah RPJMD yang Mbak Nana sebutin, kemudian RPD gitu. Jadi memang Pemprov DKI itu, DKI Jakarta ya sama sini masih Pemprov DKI Jakarta itu mempunyai rencana jangka menengah Mbak. Yang 5 tahunan berdasarkan periode gubernur, wakil gubernur. Nah sampai akhir tahun 2022 ini kita sebenarnya punya namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah alhamdulillah selama 5 tahun terakhir mungkin kita semua bisa melihat ya bagaimana pencapaian yang telah dilakukan, terbangunnya taman publik yang terakhir mungkin yang lagi ngetrend tuh kan Taman Tebet ya. Gitu, kemudian juga integrasi antara moda misalnya antara
KRL dengan busway dan segala macam yang sudah banyak dilakukan oleh Pemprov. Kemudian juga yang cukup megah sebetulnya, yang kelihatan juga sebetulnya adalah yang kemarin jadi event untuk Jakarta Hajatan ya Mbak. Itu kan JIS juga kan bagian dari komitmen Pemprov untuk memajukan DKI Jakarta. Jadi itulah hasil-hasil dari RPJMD 1722 yang sudah kita lakukan dan kita berharap akan terus maju di situ. Betul banget Pak Rama. Ini di belakang panggung pun para peserta atau para pengunjung itu bisa foto, ada JIS, ya ada finisi. Itu adalah simbol-simbol memang kemajuan pembangunan selama 5 tahun ini ya Pak ya. Oke, bagus banget Pak jawabannya. Teman-teman untuk semakin semangat nih dalam podcast Senja ini, nanti bakalan ada souvenir atau hadiah buat para penanya aktif. Dan aku mau mengajak para sobat Bapeda untuk ikutin yel-yel aku. Jadi ketika aku bilang Bapeda DKI Jakarta, sobat Bapeda langsung jawab kolaborasi bangun Jakarta. Boleh ya? Boleh ya dengan begitu semangat ya? Oke, kita mulai, kita coba sekarang. Bapeda DKI Jakarta. Kolaborasi bangun. Sekali lagi boleh ya biar tambah semangat. Bapeda DKI Jakarta. Bagus banget ya Pak ya. Semangat gitu kan. Karena untuk membangun semua ini kita nggak bisa sendirian ya Pak. Pastinya ada kolaborasi. Oke, lanjut aja yang tadi RPJMD berarti sudah berjalan dengan secara baik. Alhamdulillah sudah baik, sangat baik sebenarnya. Alhamdulillah, dan buktinya juga sudah dilihat oleh masyarakat dan meskipun sempat berapa tahun corona, 2 tahun ya, betul, COVID ya, tapi pandemi. Pembangunan tetap berjalan dan hasilnya juga cukup baik seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kita masuk nih ke dokumen RPD atau rencana pembangunan daerah. Mungkin teman-teman masih sangat asing karena ini juga istilah baru ya Pak Rama ya, RPD ini. Jadi memang RPD ini memang sebetulnya sama sih Mbak anak-anak dengan RPJMD. Cuman bedanya mungkin karena sebetulnya kita RPD itu jadi semacam dokumen transisi, mengingat kan mungkin halayak ramai juga tahu ya bahwa nanti akan ada pemilu serentak di 2024. Nah, menunggu sampai saat itu perlu ada dokumen transisi jangka menengah. Nah, inilah lahirnya namanya RPD gitu, rencana pembangunan daerah. Jadi konsepnya sama dengan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, cuman beda nama saja sebetulnya. Jadi tapi isinya sama, tujuannya sama-sama membangun Jakarta, menjadikan Jakarta kota lebih baik, kota inklusif, berkelanjutan gitu. Jadi tetap bisa dijadikan pegangan untuk kita, baik itu Pemprov maupun stakeholder dalam membangun Jakarta ke depan sampai periode RPD ini sebetulnya hanya sampai 2006 gitu efektifnya. Sampai nanti ada pemerintahan gubernur dan wakil gubernur yang selanjutnya seperti itu Mbak Nana. Jadi memang sebetulnya nggak perlu dipusingkan nama karena isinya tetap sama. Jadi hanya namanya aja yang nama beda istilah saja sebenarnya. Jadi memang inilah yang bisa kita hasilkan dari Bapeda untuk pembangunan Jakarta seperti itu Mbak Nana. Nah, ngomongin RPD nih Pak, pasti ada fungsi khususnya ya. Fungsi khusus dari RPD itu apa sih Pak fungsinya? Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan sebetulnya kan karena memang ada kondisi di mana ada pemilu tahun 2024, dokumen ini menjadi transisi Mbak. Jadi selain mengisi transisi sampai pemilu serentak nanti, RPD ini sebetulnya menjadi sebuah dokumen yang memiliki peran tersendiri sebetulnya. Karena memang tadi kan juga Mbak menyebutkan berulang kali bahwa Jakarta berdasarkan undang-undang yang terbaru IKN kan tidak menjadi ibu kota lagi. Ibu kota pindah ke Nusantara. Nah, Jakarta itu dengan RPD ini disiapkan untuk menjadi kota bisnis global. Jadi kita menyelesaikan problem yang ada, kita membangun pondasi yang ada sehingga Jakarta tuh siap ketika nanti emang sudah tinggal landas menjadi kota bisnis global. Tujuannya sebenarnya seperti itu, konsepnya menguatkan Jakarta itu sendiri sebetulnya. Berarti sudah dipersiapkan dari sekarang gitu ya Pak, meskipun nanti sudah tidak jadi ibu kota di Indonesia, tapi langsung lempas landas ke taraf internasional gitu betul, ya. Seperti itu. Apakah memang ini hanya sampai 2026 aja Pak, atau nanti ada potensi untuk ditambah lagi atau bagaimana Pak Rama? Ya, jadi memang karena memang tata pemerintahan seperti itu ya Mbak, jadi memang sampai 2026, kemudian dilanjutkan lagi dengan dokumen perencanaan jangka menengah berikutnya sesuai dengan periode kepala daerah berikutnya. Jadi akan terus menerus continue. Insya Allah sih semua kebijakan yang ada di RPD atau di RPJMD sebelumnya yang sekarang
berlangsung itu tetap akan diteruskan sampai nanti dengan tujuan untuk menjadikan kota Jakarta yang bisa menjadi kota yang maju, kota yang berkelanjutan dan kota yang terus membangun seperti itu. Oke, saya sih setuju banget ya karena ketika merancang itu kan kita harus ada continuity ya Pak ya, nggak boleh berhenti di satu pemerintahan aja karena namanya pembangunan itu pasti seperti estafet gitu. Nah, kalau misalkan kita udah bahas RPD tadi fungsinya itu begitu sangat vital ya Pak Rama. Kira-kira isu-isu strategis apa sih yang juga dimasukkan ke dalam penyusunan RPD ini Pak? Mungkin para sobat Bapeda pengen tahu isu strategis yang selama ini saya perjuangkan masuk gak ya dalam RPD? Jadi memang seperti tadi saya sebutkan ya RPD ini transisi tapi punya peranan penting. Nah kita melihat berdasarkan pembangunan yang ada selama ini apa sih problemsnya ya Mbak Nana, permasalahan-permasalahan kota yang memang kita analisis berdasarkan data yang ada. Kan kita tahu bahwa pandemi itu cukup lama ya, dari 2020 sampai ya sekarang sebenarnya masih pandemi juga, seperti mungkin sudah mulai level 1 sudah mulai bisa beraktivitas dengan cukup bebas tapi dengan protokol. Tapi sebenarnya kan banyak yang terdampak oleh pandemi ya Mbak Nana. Cukup sedih sebetulnya, maksudnya kemiskinan kita di Jakarta tuh yang biasanya 3%, kemarin di pandemi sempat menjadi 4%, 4,67 kalau nggak salah. Dan itu di 2021 hanya naik 0,05%, jadi sebetulnya belum banyak, pemulihan itu masih berlangsung lah seperti itu. Kemudian juga tingkat pengangguran yang biasanya itu sekitar 7% di Jakarta, kemarin pandemi menjadi 10% gitu. Walaupun kemarin terakhir 2021 sampai 8% turun. Cukup bagus, jadi ternyata geliat ekonomi ketika pembatasan itu sedikit dilonggarkan itu cukup baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Nah, jadi memang isu-isu yang problems yang tadi yang sempat saya gambarkan itu menjadi dasar dari isu yang mau kita dorong ke depan sampai 2026. Jadi cukup ada beberapa isu misalnya tadi masalah ekonomi inklusif yang mau kita dorong, kemudian masalah pembangunan manusianya gitu kan. Kemarin juga kan waktu pandemi banyak pembelajaran jarak jauh ya Mbak Nana. Itu juga perlu didorong supaya nanti kualitas manusia itu tidak turun seperti itu. Kemudian juga ketahanan terhadap bencana gitu kan, termasuk bencana non alam seperti pandemi kemarin. Kemudian juga tetap salah satu adalah kita mau mempertahankan atau meningkatkan integritas pemerintahan kita gitu. Itu beberapa isu yang mau kita dorong ke depan gitu. Jadi memang masih cukup ada problems kota yang mau kita dorong dan kemudian kita angkat menjadi isu di dalam RPD sampai 2026 gitu. Itu paling beberapa isu yang bisa saya sampaikan Mbak Nana. Oke Pak, mantap banget. Jadi secara garis besar itu isu-isu strategisnya adalah isu-isu yang memang sudah ada, existing dan juga memproyeksikan mungkin ke depannya akan ada pandemi beda versi gitu ya Pak. Jadi ketika sudah ada pandemi beda versi lagi, Jakarta sudah siap untuk berketahanan gitu ya. Iya, belajar dari pengalaman Mbak Nana, karena kan nggak pernah kita berpikir ya akan ada COVID ya istilahnya kan. Ternyata ini juga menjadi bagian dari pembelajaran kita bahwa ternyata ke depan itu kita perlu mengantisipasi hal-hal semacam ini gitu, bencana non alam yang seperti COVID kemarin. Nah Pak, lanjut lagi kalau permasalahan yang sedang ada sekarang, existing yang sedang difokuskan itu selain pandemi, apakah ada lagi gitu Pak? Ya, jadi selain tadi masalah sosial welfare ya gitu kan, tadi kemiskinan, kemudian pengangguran gitu, tapi juga ada masalah kota juga sebetulnya, masalah layanan dasar lah Mbak ya, seperti misalnya air bersih, jaringan air bersih kita mungkin kita masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh kota Jakarta, pelayanan air bersih melalui perpiptaan, kemudian air limbah juga gitu kan. Kemudian juga masih ada masalah persampahan juga yang perlu kita selesaikan karena selama ini kita juga kan masih mengirim sampah ke Bantar Gebang untuk diolah gitu. Kita berusaha untuk mengelola sampah di dalam kota juga gitu. Itu juga mau kita dorong. Jadi sampai nanti 2026 atau seterusnya kita akan terus menjadikan kota Jakarta lebih baik lagi. Luar biasa. Nah itu dia Sobat Bapeda beberapa isu strategis yang memang sudah dimasukkan ke dalam penyusunan RPD. Jadi mungkin bagi Sobat Bapeda yang selama ini sedang memperjuangkan satu isu strategis ya di Jakarta, siap-siap untuk simak terus perkembangan dari RPD karena ini adalah masa depan kita bersama lah ya Pak ya. Namanya masa depan Jakarta berarti masa depan kita bersama juga gitu. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin secara teknisnya ya Pak ya, progres penyusunan dari RPD ini kira-kira udah sampai tahap mana sih Pak? Jadi
Alhamdulillah sebetulnya RPD kita itu sudah ditetapkan menjadi peraturan gubernur ya. Wow. DKI Jakarta nomor 25 tahun 2022 tanggal 10 Juni kemarin. Jadi itu sudah bisa menjadi landasan kita bersama baik Pemprov, kemudian stakeholders, kemudian filantropi juga dalam membangun Jakarta sesuai dengan harapan tujuan dari RPD itu sendiri, yaitu menjadikan Jakarta kota untuk semua, di mana warga Jakarta itu bersama-sama membangun, kemudian juga mengedepankan konsep inklusivitas, kemudian juga membangun kota dengan berkelanjutan dan sufisien seperti itu. Jadilah kita berharap RPD yang sudah ditetapkan ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam membangun Jakarta, kemudian menjadikan Jakarta menjadi kota yang lebih baik dan lebih maju di masa depan. Amin. Sobat Bapeda, aku tuh agak penasaran gitu ya, namanya menyusun rancangan pembangunan daerah pasti gak bisa dalam sehari semalam seperti bangun candi zaman dulu gitu ya Pak. Nah, cerita dong Pak, dalam pembangunan RPD itu tim Bapeda perlu berapa waktu lama gitu untuk menyusunnya? Sebetulnya sih mungkin memang ini merupakan bagian dari pekerjaan kita ya sebagai ASN Pemprov DKI gitu. Jadi memang ternyata RPD ini memang amanatnya itu baru keluar di tanggal 31 Desember 2021 Mbak Nana. Di Tahun akhir baru tahun tuh. baru ya, dari melalui Inmendagri nomor 70 tahun 2021. Nah, itu diamanatkan kita harus menyelesaikan dalam sekitar triwulan pertama lah sih gitu. Sekitar bulan Maret sampai April sampai Juni kemarin gitu. Jadi memang kita cukup singkat penyusunannya, kemarin alhamdulillah sampai Juni itu cukup ketat juga ya, nggak sampai 6 bulan sebetulnya kita menyusun RPD. Nah itu banyak proses yang kita sudah lakukan seperti misalnya konsultasi publik, kita melibatkan pakar, kita melibatkan masyarakat, filantropi gitu kan, narasumber, kemudian praktisi untuk sama-sama memberikan kontribusi pemikiran. Bagaimana sih Jakarta itu seperti ada isu yang IKN pindah ya. Kemudian banyak isu-isu yang tadi kemiskinan akibat COVID, pengangguran akibat COVID. Kemudian juga bagaimana isu-isu masalah meningkatkan sarana kota semakin lebih baik gitu kan. Bagaimana memajukan warga, bagaimana membangun kota menjadi inklusif yang melibatkan semua kalangan termasuk kaum marginal gitu kan. Bagaimana juga kita membangun kota itu tidak memikirkan hanya untuk saat ini saja ya Mbak. Jadi jangan sampai kota Jakarta yang memang sebetulnya sumber dayanya sudah nggak banyak ya. Bukan kota, bukan daerah provinsi yang sumber daya alamnya melimpah ya. Tapi kita memang tidak banyak. Bagaimana kita membangun kota supaya sustainable sehingga generasi ke depan anak cucu kita itu bisa menikmati gitu. Jangan sampai anak cucu kita hanya menikmati masalahnya saja yang kita tumpuk sampai yang kita biarkan di saat ini gitu. Jadi tujuannya emang goalsnya emang tujuannya murni ya Mbak. Kita ingin berharap bahwa ke depannya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi anak cucu kita ya kotanya bagus, sumber dayanya efisien gitu kan, masih bisa menikmati air bersih, bahkan mungkin tap water ya, air minum seperti itu. Kemudian jaringan air limbahnya juga bagus, sampahnya tidak istilahnya terolah dengan baik ya seperti itu. Itu kan masalah-masalah kita, tidak ada banjir lagi gitu kan. Banjir maupun banjir rob maupun banjir yang dari kiriman gitu. Kita berharap ke depannya itu kita berjuang untuk generasi ke depan sehingga kota yang dihadapi anak cucu kita itu adalah kota yang bagus, kota yang efisien dan kota yang sufisien dan kota yang aman untuk ditinggali. Itulah konsep Jakarta untuk semua yang memang kita coba untuk dorong minimal melalui RPD ini Mbak dari sekarang. Mungkin 4 tahun tapi bibitnya kita bisa teruskan sampai ke seterusnya, baik itu dokumen-dokumen perencanaan selanjutnya seperti itu. Tuh, luar biasa banget Sobat Bapeda. Jadi meskipun dapat instruksinya dengan secara singkat tapi benar-benar dipikirkan secara matang karena ini untuk 4 tahun ke depannya Jakarta bagaimana gitu. Jadi betul-betul dengan niat yang tulus untuk kebaikan Jakarta ya dan anak cucu dan juga. generasi masa depan. Betul, luar biasa sekali loh ini. Oke teman-teman, lanjut lagi nih. Ini kayaknya sudah mulai menyepi nih lagi nih. Aku pengen melemparkan yel-yel lagi. Boleh ya, Bapeda DKI Jakarta, kolaborasi bangun Jakarta. Oke, kita mulai lagi ya. Bapeda DKI Jakarta, kolaborasi bangun Jakarta.
Oke, mantap. Mantap. Sore-sore sebenarnya ngantuk loh Mbak, Ngantuk, tapi nggak bener. apa-apa, kita harus semangat. Betul, karena ini ngomongin masa depan tuh memang harus terus semangat ya Pak ya. Iya Gak betul, boleh anak cucu ngantuk. kita harus dapat yang terbaik lah pokoknya lah. Betul. Oke, eh, udah sampai tahap akhir nih, ini keren banget. Nah pertanyaannya adalah kapan sih ini akan diimplementasikan Pak dokumen RPD ini? Sebetulnya sudah diimplementasikan Mbak, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari ilmu perencanaan ya, administrasi pemerintahan bahwa sebetulnya RPD ini kan dokumen jangka menengah ya. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin memang belum terlalu familiar gitu kan. Jadi ini ada dokumen jangka menengah sampai 2026. Nah, implementasi jangka pendeknya itu melalui dokumen tahunan Pemprov gitu. Semua daerah sama, namanya RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Nah itu sudah diimplementasikan dan sekarang sedang difinalkan dokumen RKPD-nya tadi yang untuk 1 tahun ke depan. Jadi RKPD 2023 itu sudah hampir final, sudah disusun dan tetap berpedoman pada RPD tadi yang tujuannya ada tadi untuk pembangunan sustainable dan inklusif ke depan gitu. Jadi emang implementasinya sudah dilakukan, tinggal nanti pelaksanaan di tahun depan Mbak. Di 2023 itu sudah mulai dilaksanakan bagaimana sih RPD dan RKPD itu menjadi dasar untuk pelaksanaan pembangunan di tahun depan. Mudah-mudahan hasilnya baik insya Allah. Amin. Berarti RPD dan RKPD itu saling berkesinambungan satu sama lain gitu ya Pak? Jadi kayak induk dan anak lah seperti itu. Kayak gula dan kira-kira. semut Yes, gitu, tidak betul. bisa dipisahkan gitu. Nah Sobat Bapeda kalau mungkin bertanya-tanya emang RPD itu bentuknya kayak gimana sih, setebal apa sih dan lain sebagainya. Sekarang di depan saya ini lagi ada buku yang sudah disusun untuk rencana pembangunan daerah itu setebal ini. Tapi tenang aja nanti bakalan bisa diakses juga mungkin ya Pak oleh publik ya Pak ya. Di web Bapeda mungkin ya. Nah, Uh. kalau dilihat kan warnanya sebetulnya catchy ya Mbak. Iya betul. Jadi dan kalau boleh saya ambil ya Mbak. Oh iya. Ini kan sama ya baju saya ya. Oh iya sama dengan bajunya narasumber kita pada hari Iya. ini. Emang Sengaja. udah RPD banget gitu sama covernya juga menyamakan. Iya, memang yang bikin cover emang fantastis sebetulnya Mbak. Berwarna karena kolaborasi ya harus Yes, berwarna berpikir gitu ke ya, Pak. depan gitu karena ini kan warna yang lagi catchy sekarang ya. Iya, Jadi ya ini yang dipakai untuk jadi cover RPD. Cover Mudah-mudahan hasilnya juga seindah cover yang dibikin gitu. Oke. Nanti kalau misalkan publik Pak pengen mengakses RPD dokumennya itu kira-kira bisa nggak aksesnya di mana sih Pak? Mungkin nanti insya Allah sih sudah di-upload ya di websitenya Peda, bisa dilihat, bisa di-search di dokumen. Kemudian juga mungkin bisa diikuti juga kali Mbak ya di medsos Bapeda. Betul, Gitu. oke. Jadi buat Sobat Bapeda yang ada di Anjungan Provinsi DKI Jakarta mungkin yang belum follow medsosnya Bapeda langsung aja cus follow di Instagram, Twitter, Facebooknya Bapeda Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Jadi nanti bisa tahu update-update-nya kapan sih, apakah RPD sudah dipublikasikan, udah bisa diakses oleh publik atau belum gitu. Karena ini juga bisa menjadi bahan penelitian ke depannya juga ya Pak ya, maksudnya semua kalangan. Oke baik, nah Pak Rama kira-kira ada nggak sih agenda kolaborasi yang mempersiapkan Jakarta sebagai kota bisnis dan ekonomi bertaraf global tadi kan? Mungkin menjalin kerjasama dengan kota Jakarta, ada nggak sih Pak kolaborasi tertentu? Ya. Sebetulnya kalau agenda kolaborasi kita bisa kolaborasi itu sudah menjadi bagian dari Pemprov DKI ya Mbak sama beberapa tahun ini. Jadi sudah menjadi jargon lah seperti itu. Jadi setiap disebutnya tuh SKPD atau perangkat daerah ya, unit misalnya dinas, badan itu sebagai SKPD. Setiap perangkat daerah di Pemprov DKI Jakarta itu sudah terpatri yang namanya kolaborasi. Jadi misalnya di sini dari masyarakat mau warga ingin terlibat dalam pembangunan atau ingin kontributif dalam pembangunan itu bisa dilakukan melalui dengan unit-unit dalam Pemprov DKI untuk menjalankan pembangunan Jakarta, dan kolaborasi juga menjadi jiwa, sebetulnya juga bagian dari jiwa dari RPD yang sudah kita susun, karena memang pembangunan itu tidak hanya Pemprov sendiri yang jalan ya Mbak.
agak sulit gitu. Kita perlu keterlibatan warga lah gitu, karena tanpa warga kita nggak bisa bergerak juga gitu. Setuju banget. Dengan kolaborasi dengan warga, dengan penerimaan, minimal penerimaan warga gitu kan, penerimaan masyarakat gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada sumbangsi, kontribusi, timbal balik, itu saya pikir pembangunan akan lebih cepat lagi, karena saya lagi kita berpikir bahwa pembangunan itu harus sustain demi masa depan, demi generasi ke depan, seperti itu Mbak Pali. Jadi ada kolaborasi antar SKPD dan antar warga juga gitu ya, penerimaan dan dukungan. Sebagai informasi, SKPD itu singkatannya Satuan Perangkat Kerja Daerah. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu seperti dinas ya Pak ya, ada Dinkes, ada dinas UMKM dan lain sebagainya. Nah, ngomongin tentang RPD tadi sudah disusun, sudah sampai final, sudah diimplementasikan bahkan. Tantangan apa sih Pak kira-kira yang diprediksikan akan dihadapi oleh Jakarta ke depannya gitu? Sebetulnya tadi sudah disebutkan Mbak Nana juga, tantangannya salah satu yang paling hot sebetulnya akhir-akhir ini gitu adalah masalah pemindahan ibu kota. Itu kita harus bergerak maju Jakarta gitu. Insya Allah sih potensi yang ada di Jakarta itu tidak akan, istilahnya tetap akan maju walaupun ibu kota pindah. Itu menjadi coastal bisnis global. Kemudian tantangan lainnya tadi sudah kita mention juga sebetulnya Mbak Nana, problem yang ada di Jakarta, masalah-masalah kota yang masih menjadi PR ya Mbak. Untuk menjadi kota bisnis yang mapan, kita pikir harusnya pelayanan warganya itu maksimal gitu, optimal dan efisien gitu kan. Kemudian standar hidupnya juga baik gitu, kemiskinan berarti kan berkurang gitu kan. Kemudian basic services, air bersih, kemudian pelayanan sampah, kemudian air limbah, kemudian yang basic seperti masyarakat juga harusnya optimal juga gitu, sufisien juga. Jadi memang tantangannya masih sama sebetulnya Mbak. Selama ini kita berjibaku dengan hal-hal yang memang itu kita hal-hal yang memang dari dulu itu menjadi suatu problems, tapi memang lambat laun kita berusaha untuk menyelesaikannya gitu kan, dengan berbagai pendekatan yang bisa kita lakukan. Dan salah satunya mungkin dengan kolaborasi yang selama ini yang beberapa tahun ini sudah menjadi bagian dari Pemprov gitu. Mudah-mudahan dengan kolaborasi problem tadi, tantangan tadi itu bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Jadi intinya jangan sampai masalah-masalah di Jakarta itu diendapkan, tapi harus segera diselesaikan gitu ya Pak. Baik, oke Pak, pertanyaan terakhir ya dari saya. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada para sobat Bapeda yang hadir pada hari ini terkait tentang RPD atau mungkin tentang masa depan DKI Jakarta mungkin ketika sudah tidak menjadi ibu kota lagi Pak? Jadi untuk RPD ini sebetulnya insya Allah ini RPD ini bukan dokumen yang sempurna ya, seperti kitab suci bukan. Memang kalau misalnya kita dilihat mungkin enggak sepenuhnya fully perfect gitu. Tapi kita berharap RPD ini bisa menjadi pegangan kita bersama, khususnya internal Pemprov ya, dalam pelaksanaan pembangunan gitu. Masyarakat juga bisa lihat kok RPD. Jadi bisa lihat mimpi-mimpi Jakarta di dalam RPD, mimpi Jakarta sampai 2026 gitu kan. Secara eksplisit seperti itu. Nah, itu bisa menjadi gambaran juga. Kita berharap Jakarta 2026 seperti apa itu bisa dilihat dalam RPD. Itu paling pesan-pesannya kali Mbak untuk sobat Jakarta. Pesan-pesannya adalah berarti intinya kritis juga ya Pak ya untuk melihat RPD ini karena untuk masa depannya kita bersama masa depan Kota Jakarta. Nah, sudah semua nih Pak pertanyaan penting-pentingnya untuk di podcast Senja kita, tapi masih belum selesai karena kita juga akan mengajak Sobat Bapeda yang hadir pada hari ini untuk terlibat pada Q&A. Kira-kira sudah adakah pertanyaan untuk Bapak Rama terkait RPD? Mungkin bisa langsung saja ditanyakan. Akan ada souvenir, ya. Mas yang kaos merah silakan Mas. Tepuk tangan dong Sobat Bapeda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rama, saya Jaya dari RT 9 RW 10 Bidara Cina Pak. Ini mau tanya, kan di tempat saya tuh kan sering banget tuh banjir gitu ya. Kalau misalnya setiap tahun gitu banjir. Nah, kita di situ warga tuh sebenarnya kepikiran gitu, gimana cara kita untuk berkontribusi gitu supaya ini nggak banjir lagi gitu.
Jadi dari tempat Pak Rama gitu, gimana cara warga gitu, khususnya kita yang terkena permasalahan itu bisa berkontribusi gitu terhadap pembangunan di Jakarta. Mungkin itu Pak Rama, makasih. Terima kasih Mas Jaya atas pertanyaannya. Boleh Mas Rama langsung? Ya, terima kasih Mas Jaya. Pertanyaannya dalam sebetulnya ya Mbak ya. Sebetulnya untuk warga gitu istilahnya, kita lah bersama, kita sama-sama warga ya. Kita kontribusinya sebenarnya simpel, bisa dari hal simpel sebenarnya Mbak Nana. Kita bisa jadi, tadi kan misalnya sering banjir ya, mungkin kita sama-sama belajar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian juga memelihara lingkungan, misalnya kayak saluran gitu ya, kalau memang istilahnya mungkin mampet gitu kan, kita bersama-sama bergotong royong atau mungkin dari rumah kita sendiri yang coba untuk bersihkan seperti itu. Dan hal lain misalnya selain banjir, misalnya untuk yang tadi saya bilang kan bahwa resources Jakarta sumber dayanya juga kan udah nggak banyak ya. Nah misalnya kayak kita ya jangan boros-boros pakai air gitu, air bersih ya gitu. Kita seefisien mungkin. Itu salah satu kontribusi sebenarnya simpel yang kita lakukan tiap hari gitu. Tapi sebetulnya ke masa depan itu buat anak cucu kita gitu. Jadi air bersih itu kan suatu sebetulnya memang nggak di Jakarta sebenarnya juga kan barangnya bukan barang. Ada yang beli juga kan sebetulnya kan air itu kan. Jadi dengan begitu kan sebetulnya kita menjaga alam ya. Kemudian juga naik angkutan umum lah gitu istilahnya ke tempat kerja atau kemana gitu. Sana kan sudah busway udah lumayan nyaman ya. Yang memang dekat dengan tempat tinggal kita adalah Jaklingko atau angkot atau busway. Itu juga salah satu cara untuk kita berkontribusi Pak Jaya gitu. Jadi dari hal kecil yang kita lakukan sehari-hari gitu kan, itu bisa berkontribusi untuk Jakarta mengurangi polusi, mengurangi konsumsi air yang berlebihan atau kekurangan sumber daya air, kemudian juga mengurangi timbunan sampah, mengurangi potensi banjir yang dari lingkungan rumah tangga kita sendiri gitu ya. Itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, itu minimal lah sebetulnya. Kalau memang kita tidak bisa punya ya mungkin tadi kontribusi yang istilahnya besar untuk dibangun untuk Pemprov gitu, dari kehidupan sehari-hari kita aja gitu. Jadi ketika kita pakai air ya kita mikirin bahwa ya masa depan jangan sampai anak cucu kita susah air gitu. Itu dari hal kecil lah. Paling itu yang bisa dilakukan sebagai warga DKI. Aja ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi meskipun Jakarta ini kota yang luar biasa, tapi kita tetap harus memikirkan masa depan anak cucu kita gitu ya. Terima kasih Pak Jaya atas pertanyaannya. Apakah ada lagi Sobat Bapeda? Ya silakan Pak. Ya, selamat sore. Nama saya Rijal dari Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Saya mau nanya, tadi sempat disinggung tentang IKN ya Pak ya. Pertanyaan saya ini sebenarnya kita sebagai warga masyarakat akan seperti apa wajah ibu kota kalau nanti IKN itu dipindah? Apakah dari segi nama pasti kan ada perubahan gitu ya? Mungkin biar kita yang di bawah ini masyarakat jadi nanti akan terbiasa, jadi nggak kaget lagi IKN ini udah pindah, ibu kota negara udah pindah, terus DKI Jakarta itu akan seperti apa gitu loh di RPD tahun-tahunnya akan berikutnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak boleh namanya lagi tadi siapa? Rijal. Pak Rijal, oke terima kasih Pak Rijal. Lanjut Pak, silakan. Ya tadi sudah di-mention juga sebenarnya Pak Rijal tadi memang kita bermimpi, Pemprov bermimpi bahwa, bukan bermimpi sebetulnya kita berharap kita sudah mempersiapkan Jakarta tidak menjadi ibu kota lagi sesuai undang-undang yang IKN-nya Mbak ya, pindah ke Nusantara. Kita sudah mempersiapkan Jakarta menjadi kota bisnis global karena emang core-nya Jakarta tuh bisnis global ya Pak. Tapi tetap Pak, jangan khawatir mentang-mentang bisnis global, masyarakat yang marginal, masyarakat miskin, kemudian mungkin tadi yang yang pengangguran seperti itu tersingkirkan, tidak. Jadi emang kaum marginal tetap kita libatkan, tetap kita jadikan bagian dari pembangunan melalui pembangunan inklusif Pak, seperti itu. Jadi harapan menjadi kota bisnis global itu menjadi fondasi Jakarta juga Pak untuk terus tumbuh gitu. Karena walaupun bukan IKN tapi insya Allah gitu, maksudnya ekonomi itu di Jakarta Pak.
ekonomi finansial tuh paling besar di Jakarta gitu. Dan ada sebetulnya kemarin kita sempat memanggil pakar Narsumpa yang melihat bahwa apa sih dampaknya pemindahan IKN terhadap ibu kota gitu, terhadap Jakarta gitu. Sebenarnya dampaknya tidak terlalu besar Pak dari segi ekonomi gitu. Karena emang roda ekonomi Indonesia tuh 16%-nya di Jakarta gitu. Jadi dan IKN juga konsepnya bukan menjadi kota ekonomi setahu saya ya Pak ya. Itu menjadi ibu kota, benar-benar ibu kota administratif yang memang tempat Pak Presiden dan kemudian Wakil Presiden dan kemudian para menteri untuk berkantor di sana gitu. Jadi emang beda konsep Pak, tapi untuk hidup menjadi kota ekonomi itu tetap di Jakarta. Jadi makanya kita mempersiapkan di dalam RPD ini, kita mempersiapkan Jakarta menjadi kota bisnis global yang memang menjadi core dari Jakarta itu sendiri. Paling itu penjelasan saya Pak Rizal. Bagaimana Pak? Mantap ya, oke. Jadi Jakarta akan menjadi kota pusat bisnis dan ekonomi bertaraf global. Terima kasih Pak Rijal. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi kali ya. Tapi sebelum pertanyaan terakhir nih pengen lagi dong yel-yelnya Bapeda DKI Jakarta nanti bilang kolaborasi bangun Jakarta, oke? Bapeda DKI Jakarta. Kolaborasi. Mantap, ini kayak makin semangat ya Pak ya. Iya. Jadi senang nih kita kalau misalkan masyarakatnya juga semangat gitu untuk mendukung kolaborasi. Baik, kita buka satu lagi pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, silakan Mbak. Terima kasih. Nama saya Lia dari Kelurahan Pondok Kelapa. Pertanyaannya adalah, inklusivitas apa yang menjadi concern dari RPD? Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Mbak. Ya, tadi emang termention terus ya inklusivitasnya karena bagi kami itu penting ya Mbak gitu kan. Meskipun kita kota bisnis global. Jadi di dalam RPD itu inklusivitas tuh tercantum secara eksplisit ya Mbak Alia. Tadi kan salah misalnya tadi kemiskinan, kita masukkan tadi kemiskinan di dalam RPD itu yang sekarang itu 4,6% Mbak di tahun 2021 kemarin tinggi ya. Sejak Covid tuh dia dari 3% jadi 4%. 1% tuh kalau Jakarta tinggi ya. Biasanya kita 3% terus gitu ya, tiba-tiba jadi 4%. Jadi emang suatu shock tersendiri bagi Jakarta ketika Covid kemarin kan memang PSBB di sini pusatnya ya PPKM gitu. Jadi ekonomi langsung turun gitu. Nah di dalam RPD ini kita berusaha untuk mengembalikan itu dan kemudian kita kurangin lagi Mbak Lia. Jadi dari yang 4% kita berusaha menjadi 2,91% di tahun 2026. Jadi kita berusaha untuk terus membina warga, kemudian memberikan kontribusi kepada warga sehingga dia bisa terangkat dari kemiskinan. Itu salah satunya. Kemudian hal lain juga misalnya masalah gender ya Mbak ya, peran perempuan, kemudian masalah disabilitas. Di dalam RPD ini juga kita menargetkan indeks pembangunan gender ya. Indeks pembangunan gender itu cukup tinggi 98,5 kalau nggak salah di dalam RPD. Jadi emang kita tetap berusaha untuk menyusun dokumen perencanaan amanah yang inklusif. Jadi pengangguran juga kita mau turunkan di dalam RPD yang kemarin 10%, yang biasanya 7%, kemarin Covid itu 10%, di tahun 2021 8%, 8,5% kalau nggak salah. Nah kita mau turunkan menjadi di bawah 8% di tahun 2026. Jadi kita berharap warga Jakarta khususnya itu semakin minimal yang nganggur di 2026 seperti itu Pak. Dan semuanya dapat pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak. Amin, amin. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak atas pertanyaannya. Mungkin kita juga sudah bisa menutup sesi question and answer-nya, sesi pertanyaannya. Dan sudah terpilih satu penanya terbaik nih, pertanyaannya terbaik. Mungkin saya bisa panggil namanya Bapak Rijal, mungkin bisa maju mungkin ya. Maju dan menerima souvenirnya luar biasa. Ini Bapak Rijal adalah salah satu contoh masyarakat yang aktif dan mendengarkan gitu ya Pak. Oh ini mungkin bisa sama Pak Rama. Silakan sesi serah terima. Mantap, dan sesi foto. Terima kasih Bapak Rijal sudah datang. Oke baik Sobat Bapeda, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara dari podcast Senja kita ya Pak Rama. Terima kasih banyak Pak sudah hadir. Sama-sama Mbak Nana. Semoga sukses ya Pak untuk terus diimplementasikan Siap. RPD-nya. Kita Amin. tetap berkomitmen untuk menjadikan Jakarta kota yang lebih baik dan kota yang ramah untuk generasi mendatang. Amin. Sobat Bapeda yang mungkin menyaksikan langsung secara offline atau online, jangan lupa untuk
follow semua medsosnya Bapeda karena apa? Karena nanti bakalan banyak update-update tentang perencanaan dan juga pembangunan di kota DKI Jakarta. Oke, langsung aja kita say goodbye nih ya Pak kepada semua sobat Bapeda. Terima kasih banyak atas kedatangannya pada hari ini. Sampai jumpa di Terima kasih. podcast Senja berikutnya.